Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faizil Adim, mahasiswa jurusan Aqidah dan Filsafat Islam. Pada kesempatan kali ini saya ingin lebih menjawab beberapa soal pertanyaan yang ditujukan untuk ujian akhir semester dari dosen Pak Zulfan Taufik pada mata kuliah Filsafat Manusia. Nah, kita langsung saja. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, pertanyaannya yakni, jelaskan makna filsafat manusia, perbedaan filsafat manusia dengan ilmu-ilmu tentang manusia, serta manfaat yang Anda peroleh setelah mempelajari filsafat manusia ya selama 1 semester ini. Ini pertanyaan personal lebihnya. Nah, jawaban yang bisa saya berikan untuk pertanyaan pertama yakni pertama, makna filsafat manusianya. Filsafat manusia itu merupakan cabang filsafat yang mempelajari hakikat dan esensi manusia. Ini melibatkan pertanyaan tentang apa itu manusia, apa itu tujuan hidup manusia, ya, dan bagaimana manusia itu harus hidup. Jadi tentang manusia. Nah, perbedaan filsafat manusia dengan ilmu-ilmu tentang manusia. Nah, kalau filsafat manusianya berfokus pada pertanyaan mendasar dan spekulatif tentang keberadaan dan esensi manusianya, lebih bersifat reflektif dan normatif. Nah, sementara ilmu-ilmu tentang manusia ya seperti antropologi, psikologi, sosiologi itu lebih bersifat empiris dan deskriptif dan menggunakan metode ilmiah untuk memahami perilaku dan kondisi manusia. Nah, lalu apa manfaatnya? Nah, tentu seperti meningkatkan pemahaman diri sendiri ya dan orang lain, mengembangkan kemampuan kita untuk berpikir kritis dan reflektif, lalu menyediakan dasar untuk menganalisis isu-isu etis dan moral pada kehidupan sehari-hari. Ya, itu saja. Lalu lanjut ke pertanyaan yang kedua tentang itu latar dan isi pemikiran salah satu filsuf Yunani klasik tentang hakikat manusia. Nah, saya akan ngambil tokoh Sokrates. Nah, kita masuk ke latar belakangnya. Sokrates hidup pada abad ke-5 sebelum Masehi. Nah, Sokrates itu beliau dikenal sebagai bapak filsafat barat ya. Dia filsuf Yunani klasik. Nah, isi pemikiran dia, kenalilah dirimu sendiri. Nah, itu adalah merupakan kunci utama dalam memahami hakikat manusia. Beliau menekankan pentingnya hidup yang diperiksa dan diwarnai oleh kebijaksanaan dan kebaikan. Ya, itu saja. Lanjut ke pertanyaan ketiga, yakni latar dan isi pemikiran salah satu filsuf abad pertengahan Katolik tentang hakikat manusia. Nah, di sini saya akan ngambil tokoh yang bernama Santo Thomas Aquinas. Thomas Aquinas. Nah, beliau hidup pada abad ke-13 dan dikenal dengan karya-karyanya yang menggabungkan filsafat Aristoteles dengan ajaran agama Kristen. Nah, contoh isi pemikirannya itu, beliau percaya bahwa manusia itu merupakan makhluk rasional yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, Tuhan. Nah, hakikat manusia terletak pada kemampuannya untuk berpikir dan memilih yang baik, serta untuk mencapai kebahagiaan abadi melalui persatuan diri dengan Tuhan. Oke, itu saja. Lanjut ke pertanyaan nomor 4 atau yang keempat. Isi dan pemikiran ini selanjutnya ya masih sama seperti yang sebelumnya, cuman sekarang salah satu filsuf Muslim tentang hakikat manusia. Nah, yang tadi Kristen sekarang Muslim. Nah, saya di sini akan mengambil Ibnu Sina. Nah, beliau merupakan filsuf Muslim dari abad ke-10 yang sangat berpengaruh dalam perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan. Nah,
Menurut beliau, manusia terdiri dari dua aspek, yakni jasmani dan ruhani. Nah, ruh adalah esensi sejati dari manusia yang bersifat abadi dan berasal langsung dari Tuhan. Pengetahuan dan kebijaksanaan adalah jalan untuk kita dapat mendekati Tuhan dan mencapai kebahagiaan yang sejati. Tuh. Oke, lanjut ke pertanyaan kelima. Kali ini filsuf barat modern klasik tentang hakikat manusia. Kali ini saya akan mengambil tokoh yang bernama René Descartes. Nah, beliau merupakan filsuf dari abad ke-17 yang sering disebut atau dikenal dengan sebagai bapak filsafat modern. Nah, Descartes terkenal dengan ungkapan cogito ergo sum. Aku berpikir, maka aku ada. Nah, ini yang salah satu ungkapan yang terkenalnya dari beliau. Nah, ia menekankan bahwa pemikiran dan kesadaran adalah esensi utama manusia dan bahwa keberadaan manusia tidak dapat dipisahkan dari kapasitasnya untuk berpikir dan meragukan. Itu. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir yang keenam. Ini latar dan isu pemikiran kontemporer tentang hakikat manusia, ya postmodernisme atau HAM atau Homo digitalis. Nah, jadi ini tentang salah satu isu kontemporer Homo digitalis, yang konsep yang muncul dalam era digital. Jadi Homo digitalis itu merujuk pada manusia modern yang hidup pada masa era digital, yang dimana identitas dan interaksi manusia banyak dipengaruhi oleh teknologi. Bahkan hampir semua mungkin, ya, walaupun tidak semua sih, tapi sebagian besar. Nah, ini mengajukan pertanyaan tentang bagaimana teknologi mempengaruhi cara kita berpikir, berkomunikasi, dan juga menjalani hidup kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.